Juga game kita yang ketiga, Erangel. Akankah kita melihat gameplay yang lagi-lagi rusuh di awal-awal? Nah itu dia, kalau kita ngomongin Erangel biasanya akan dibuka dengan berbagai macam element of surprise. So let's go! Dengan garis pesawat yang serupa tapi tak sama dengan match pertama tadi dari bagian Pulau Utara menuju ke Pulau Selatan. Dan gue rasa ini mengsongnya kayak sama deh. Mirip. Iya sih? Lewatin Rozok ya kan? Iya, lewatin Rozok, potongnya ke arah Milta. Nah, mirip-mirip ya? Mirip tapi tadi agak sedikit ke kiri. Tadi lewatin Rozok literally. Iya, ini agak miss targetnya. Iya. Tapi buat tim Indonesia, no problem. Karena dari farm dan juga Milta terjangkau, malah cukup enak karena mereka nggak perlu gliding terlalu jauh. So, kita bakal ini kembali di game kita yang ketiga. Dari BTR, dari GD bakal berjuang juga, tapi dengan arah pesawat yang lebih fair. Kali ini menuju ke arah mereka. Yes, dan kita akan melihat juga apakah akan terjadi lagi tabrak-menabrak atau tidak. Kita harapkan dengan adanya game ketiga atau Erangel kedua pada hari ini, semua tim bisa bermain dengan maksimal juga, bisa mengumpulkan poin dengan sangat banyak. Karena dua match pertama sudah dibuka dengan sangat panas, double digit elimination point yang dikumpulin. Bisa kelihatan ya di sini udah mulai banyak agresivitas yang ditunjukkan oleh semua tim, mungkin karena mengingat ini hari ketiga. Jadi ada beberapa tim yang bakal bermain lebih lepas juga karena udah berada di klasemen papan atas. Dan mungkin beberapa tim yang benar-benar harus comeback. Itu ada PR yang cukup berat dengan hanya 3 sisa match hari ini. Mereka harus mengejar poin-poin yang mereka butuhkan. Yap, dan zonanya ternyata mental ke area SMB. Ini tentu menjadi PR lagi bagi tim-tim yang turun di bagian Severny, di Stalber, di area Gerkepol. Cuma mungkin beberapa kata yang bisa muncul dari mereka. Aduh, gini lagi. Karena kemarin pun mereka sudah alami dan sekarang akan mengalami lagi. GD, BTR, siapakah yang akan duluan nyebrang ke arah Pulau SMB? Ini taruhlah 3 menit, 4 menit mereka pasti udah langsung membangun rotasi. Biasanya langsung fast load aja kalau misalkan kita lihat dengan gameplay circle seperti ini. Terutama untuk Begetter Red Alliance, kita sering banget melihat mereka langsung nyebrang begitu saja. Looting cepat seadanya, yang penting ada perbekalan, langsung nyebrang ke bagian bawah. Dan nambahin lootingannya lagi itu nanti di bagian pulau-pulau Sovnovka. Dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim sudah mulai dengan sangat cepat pindah posisi. Tapi dia dari Tausha merupakan Freak kali ini. Bukan Tausha Sunan dan langsung mensecure poin pertama. Freak salah dia apa? Lagi rotasi tertangkap. Karena dia freak kali. Gila itu sedih banget, astaga lagi naik motor enak-enak bakal langsung di-braided begitu aja. Dan ini dari 6 to 8 benar memberikan sebuah pressure juga kepada tim Nigma Galaxy. Namun untuk Nigma Galaxy mereka juga udah berada di posisi aman ya dari segi poin untuk di Super Weekend kedua. Namun bukan berarti mereka harus berleha-leha. Mereka butuh extra effort juga untuk bisa mengejar poin-poin lain. Bahkan kita melihat dari data statistik total headshots yang dikumpulkan itu ada beberapa nama tim, beberapa nama player juga yang cukup tersorot untuk akhir-akhir ini. Dimana semua tim semua lagi pada gerak dan reject, Reiji langsung puter balik ngeliatin ada sekelompok preman lagi nyebrang Nigma Galaxy. Mereka langsung regroup ke satu titik pom bensin ya kan. Ini langsung bakal ada clash lagi kah, tapi ternyata ada tim Nigma Galaxy bakal langsung menuju ke arah dari mercusuarnya. Menghindari clash yang terlalu dini, tapi nggak cuma masuk ke arah mercusuar, mereka bakal terobos aja lah. Kalian menuju ke arah Pulau SMB. Kehilangan satu member mereka sejak awal-awal. Tentu menjadi PR, tapi ternyata gak cuma harus menghadapi STE. Mereka bakal ketemu dengan Infinity juga yang bakal langsung mengejar posisi mereka. Ini pinter banget setup dari Infinity karena mereka pakai yakin mobil loh. Bakal banyak orang yang nyebrang, bakal banyak yang melakukan rotasi dini. Dan mereka tahu ini pasti minim banget lootingan-lootingan dari semua player yang lagi nyebrang. Nigma Galaxy kayaknya belum mandi, bener-bener bau banget rotasi, ketemu semua player dari tadi. Dan dengan kendaraan mereka peroleh, gue gak kaget kalau Infinity bakal ngebegal jembatannya, dihalangin pakai kendaraan. Bener. Mereka udah kayak tahu banget gitu loh setup-setup mana saja. Bahkan Genesis Dogma juga nggak mau kalah. Mereka juga membagi tempat-tempat pembegalan mereka. Kali ini DRS yang akan menjadi korbannya juga ditembakin terus-menerus. Tapi AJ dan kawan-kawan mereka bisa melaju dengan sangat cepat. Lolos dari jeratan mau tembakan dari Genesis Dogma Flow. Iya, spray terus lontarkan. Tapi dari Infinity tahu bahwa mereka ini nggak bisa nahan segitu lama lagi. Mereka meninggalkan area jembatan dan menuju ke arah center atau mendekati ke arah SMB-nya. Tapi lihat dari seorang top melihat ada kendaraan yang berputar, diincar kali ini di tapping-tapping dan AJ langsung ledakan dipulangkan ke arah lobby DRS hingga menyisakan 2 player mereka. Ini epic, ini Battle Royale versi mobil.
Kayak di Tokyo Drift ya kan? Iya, Semuanya lagi pada lomba-lombaan buat nyebrang ke bagian Pulau Selatan, terus dibegal-begal begitu aja. Jadi siapa duluan yang udah dapetin tempat itu yang bakal paling enak. Penguasa-penguasanya Flo. itu sih. Dan memang setiap kali zona ke SMP ya Jel, itu dari SMP ini benar-benar jadi zona yang tricky. Yes. Terlalu cepat masuk bisa kebegal. Nah, Kalau kita terlalu lama malah jadinya numpuk-numpuk di pinggiran. nah. Tapi kalau kita masuk duluan dapat posisi yang enak, memang wah high rewardnya kerasa banget dari high risk kita. Jadi emang gambling lah, harus gambling. Entah itu kita gambling duluan, gambling telat, gambling ngebegal, atau bahkan gambling lepasin jembatannya. Ini semua movement itu semua udah ada resiko masing-masing. Tinggal gimana caranya mereka memperhitungkan resiko yang mereka miliki. Kalau misalkan gue rotasi cepat ya udah seperti ini. Sepertinya tadi udah dibahas oleh Flo juga, ada beberapa rotasi cepat mungkin bisa dibegal juga. Dan itu adalah resiko-resiko yang harus mereka hadapi. So, untuk menghindari resiko-resiko tersebut mungkin dari Dumpon Gaming mereka bakal melakukan step by step movement juga. Kayaknya mereka nggak bakalan langsung terobos ke bagian Pulau Selatan. Seperti kita lihat juga ini baru 5 menit. Ada banyak sekali tim yang sudah mulai melakukan penyeberangan. Mereka menghindari kejadian-kejadian juga. Ih lucu banget skinnya. Iya, Ih kok lucu dia banget. bisa ada gituan? Iya lucu banget ya. Ih kok dia ada sih? Kok curang? Eh, dari PUBG Mobile boleh lah ya, kasih gue ini juga, gue mau. Ini lucu banget. Aduh Tong Jabau. Kenapa dia bisa punya skin selucu ini? Oh my god ini penguin. Terakhir gue liat tuh bebek. Sekarang penguin. Yang gue tahu tuh biasanya yang kapalnya normal, tapi depannya ada kayak muka hiu tau nggak? Ah iya iya Yang iya. sangar kan? Tapi itu. ini keren banget. Iya ada baling-baling bambunya. Aduh. Baling-baling bambu. Oh dari my god. dari admin GM PUBG Mobile, boleh dong kasih gue itu? Boleh, boleh. Itu Kyowo banget ya. Fight no, Kyowo yes ya kan. Itu kayaknya gue bakal rotasi pakai kapal mulu sih. Yalah betah gitu lucu Betah. banget. Waduh, ada aja ya yang menjadi highlight kita juga. Dan salah satu tim yang tadi menggunakan jalur air adalah Tong Chiapao. Kita sudah melihat mereka menggunakan satu kapal unyu. Mereka rotasi secara bersama-sama juga. Lalu di area yang berbeda ini kayaknya semua tim yang disorot semuanya lagi pada gerak. Gak ada satupun tim yang disorot lagi diem di rumah. Iya. Atau ngapain. Kalau misalnya ada yang di rumah pun mereka pasti berusaha untuk ngebegal-begal orang-orang yang lagi pada nyebrang, Flo. Tapi balik lagi sih, namanya kita lihat zona-zona SMB. Memang sudah biasa lah kita melihat adanya begal-begal, ada kita juga melihat kendaraan ledakin buat ngehalangin player lain. Yap. Dan itu yang membuat banyak banget tim itu kalau ketika melihat zona ke SMB, itu kayak trauma. Terakhir gua masuk cepat dihalangin, terakhir gua masuk lambat, numpuk rame-rame. Ya, ada beberapa flashback yang terjadi ya untuk setiap tim, tergantung mereka pengalamannya itu apa. Tapi kalau kita lihat dari Fast Clan, ini menarik loh. Mereka kan biasa drop zone itu di bagian Giorgio Paul ya. Mereka kali ini memutari Blue Zone. Mereka masuk ke menit 7, mereka baru bangun rotasi pertama mereka dan mungkin mereka akan melakukan late rotation nih untuk Fast Clan. Betul, tapi kita bakal janji dari Face Clan ya. Mereka dengan nahannya Blue Zone pertama, gue belum tahu sih rencana mereka apa. Apakah mereka bakal menggunakan kapal, berenang dari yang ujung rumah roti, atau mereka masuk late rotation banget, tungguin semua gerak, maka nahanin Blue Zone dikit pakai healing, baru mereka terobos jembatannya. Gue belum tahu nih. Untuk late rotation pilihan-pilihannya adalah seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang kan player-player PUBG Mobile apalagi udah sekelas PMGC ada aja gitu otaknya mereka. Even kayak dulu movement-movement yang menurut kita ini IQ 200 banget, sekarang tuh jadi movement yang biasa. Kayak misalkan permainan-permainan healing di dalam air lah, nahan di dalam mobil, ataupun juga ngebuka vision naik bagi. Itu kan dulu sesuatu yang wow banget gitu kan. Yeah. Dan sekarang kita melihat juga dari tim Rico, sama kayaknya mereka sudah mulai membangun step by step movement. Dan ternyata nggak cuma Tong Chiapao nih yang pakai kapal. Kali ini dari Reject pun mau Menggunakan jadi kapal. mau jadi bajak laut juga nih Flo. Tapi mereka mengambil pinggir-pinggir circle, kayaknya mereka tahu bahwa tempo mereka udah agak lambat, mereka nggak terburu-buru langsung masuk ke arah pulau utamanya. Tapi di lain sisi dari Infinity, sang penguasa pulau SMP, kali ini bakal menjaga area mereka, bahkan Nuzi memberanikan diri berdiri, langsung sedikit mengambil belakang dari Broken Wall ya. Itu agak-agak ngeri ya, soalnya dia mengambil di bagian open field juga. Jadi kayaknya udah agak sedikit sadar kalau misalkan di sekitaran dari Nuzi itu udah ada tim lain. Tapi sementara waktu kita melihat semuanya udah mulai bertumpukan. Yang udah ke Pulau SMB kayaknya mereka benar-benar langsung nge-center aja, main di tengah. Tapi untuk kita lihat posisi dari Bigetron Red Alliance itu nampaknya cukup berdekatan juga dengan Stalwart, tim tukang pukul. Namun ternyata yang sudah mulai cukup berdekatan, sebuah rumah roti yang menjadi saksi Nima akan turun dari sebuah bagi. Langsung aja nembak ke depan, Echiro menjadi korban, tapi
Shenbu masih bisa melakukan counter shoot ke arah seorang Gyalzen. Masih belum bisa ditumbangkan, namun double pick kiri dan kanan. Harus menumbangkan dua player dari Tong Chiapao. Ya, dari TJB kali bakal langsung kehilangan dua member mereka dari DRS, tampaknya tinggal berdua, tidak membuat mereka goyang untuk fight pada kali ini. Tapi di lain sisi lihat, dari Blue Zone yang sudah memang ngedip-ngedip di sisi kanan, sudah beberapa tim yang kali ini bakal saling bertemu di pinggir-pinggir zonanya. Tapi dari GD dan juga Fortifals, kayak Fortifals nggak tahu deh, ada orang yang nunggu kedatangan di atas. Datang kali ini ada HBD dari seorang Daybot. HBD yang langsung menumbangkan seorang Apple kali ini, dan Daybot mendapatkan poin pertama bagi tim GD di game kali ini. GD sudah terspot out, sudah ketahuan bahwa mereka lagi menjaga pinggiran dari jembatannya. Yes, langsung menjadi informasi yang sangat berharga pastinya untuk For Rivals. Mereka mendapatkan checkpoint di bagian pertigaan Milta terlebih dahulu. Mungkin mengurungkan niat untuk melakukan penyeberangan karena tadi tahu seorang Apple diculik begitu saja oleh seorang Daybot. Dan itu adalah sebuah setup luar biasa, sama sekali nggak terdeteksi loh. Benar-benar nahan sebuah step juga dan menjadi satu elimination point yang sangat berharga pastinya untuk Genesis Dogma. Yap, dan kita bakal kini dengan GD sudah menguasai pinggir-pinggiran dari jembatannya, kita bakal harusnya ya, so far mereka bakal lebih nyaman sih. Untuk nyebrang pun bisa menggunakan timing late nanti, atau kalau mau sekarang ngambil terobos ke arah jembatannya pun bisa. Dengan resiko ya kelok di area jembatannya. Ya, ada dua resiko pastinya yang terjadi ya. Dan kita juga akan melihat di mana dari Infinity kali ini udah mulai berhadapan juga depan-depanan dengan Bigetron Red Alliance. Headshot tadi. Tapi masih belum bisa menumbangkan satu player dari Bigetron Red Alliance. Kayaknya nggak terlalu commit juga untuk langsung melakukan push. Ini soalnya Infinity lagi nge-split cukup berjauhan nih, Flo. Jadi mereka nggak mau fight langsung dengan arahnya dari tim BTR. Tapi BTR mereka pun kali ini sudah mulai menyebar, coba untuk meluaskan area penguasaan mereka, meluaskan vision mereka kali ini. Tapi di lain sisi dia bakal kayaknya juga dari seorang Nuzi bakal coba untuk menjaga area-area temannya juga. Ini penyebaran rapi, mereka mengambil beberapa bunker, dalam arti misalkan zona mental kemanapun mereka punya space yang sudah dikuasai dan sudah dipastikan aman. Ya benar, karena ini kayak lebih ke arah pelebaran kali ya, pelebaran daerah penguasaan, pengumpulan informasi yang banyak juga dibutuhkan. Tapi dari arah yang berbeda, kita melihat di bagian blue zone nya kali ini kayak dari Rico lebih ke arah, oh ya udah biarin aja semua tim lewat duluan, kita nungguin, jadi barisan paling belakang. Nah itu, kita bakal jadi last team untuk masuk area circle, nanti barulah kita pikirin next step gimana, entah kita tarikin kaki tim lain, entah kita berenang, atau dengan solusi-solusi lainnya. Tapi lihat dari MSC, mereka kan ini bakal coba untuk mendekati ke arah pinggiran circle-nya. Dan mungkin note ya buat teman-teman, semakin kita dekat dengan area ujung blue zone-nya, semakin kecil damage yang kita terima dari blue zone tersebut. Ya, dan juga ada percepatan blue zone-nya ya. Kalau misalkan semakin lebar itu semakin cepat. Tapi semakin dekat sama ujung zonanya, semakin lambat. Semakin lambat, itu dia. Dan mungkin kayaknya mereka mengambil jalur sebelah kiri ya. Ternyata dari jembatan kiri masih menjadi pilihan juga untuk beberapa tim. Mungkin untuk menghindari keramaian-keramaian terjadi. Tapi kita lihat, ada beberapa tim juga yang kayaknya agak sedikit stuck. Mereka belum bisa melakukan penyeberangan sekarang. Sedikit terlambat juga mungkin. Dan apakah mereka bisa menjadi selamat atau tidak dari tim-tim lawan yang sudah menghuni bagian Pulau Selatan. Sementara dari DRS sama Tong Chiapao ini masih ngotot-ngototan terus loh, bakal terjadi close combat juga dari satu player. Nampaknya berhasil untuk menumbangkan satu player juga. Gyalzen menjadi korban. Ada sedikit backup fire juga dari Tong Chiapao yang lain. Manhan nampaknya. Ini akan menjadi sedikit stalemate juga karena mereka berusaha untuk mengamankan bagian tebing-tebingnya nih. Tapi lihat dari area SMB masih banyak banget space yang kosong, dan dari DWG bakal langsung melindas seorang SK Ton ke arah lobby. Tapi dari Vidan belum ketahuan, bakal bertahan menggunakan healing, dan tampaknya belum ketahuan kali ini. Dari seorang Vidan punya chance untuk menarik kaki satu player, tapi sayang banget baginya dilepasin. Tinggal Kup RB yang bisa diincar, dan kali ini dari seorang Sung bakal ditembak. Sung juga dia tertumbangkan dari backup seorang Forhes. Ya, terlalu nekat sih membuka tembakan di sebuah open field dan gak ada obstacle sama sekali juga, pasti dengan sangat mudah terdeteksi oleh player-player dari Damwon Gaming. So kita melihat juga ada beberapa rotasi yang sudah mulai dibangun oleh Genesis Dogma beriring-iringan dengan tim Secret. Ini jodoh gak kemana ya, selalu aja bertemu. Ini kayaknya ada derby Asia baru yang kita lihat, bakal langsung digas terus-menerus aja nyebrang dari bagian pulau main island menuju ke pulau SMB. Berhasil selamat juga, Satar pun demikian masih bisa selamat. Gila nih Genesis Dogma benar-benar ngegas banget loh. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim STE kali ini ya, di mana Stalwart bakal menjaga pinggiran dari zona. Satar pun sudah mengeluarkan M249 yang kali ini setelah mereka menyeberang ke arah Pulau SMB. Tapi setelah melewati jembatan, mereka pun belum melebar, belum mengambil area-area yang berbeda. Mereka dikunci oleh tim STE yang sudah mengambil high ground advantage kali ini. Dari GD harus cari solusi bagaimana mereka bisa menyebar dengan cukup nyaman tanpa terpick off oleh tim-tim yang sudah set up terlebih dahulu. Nah itu dia, agak sedikit tertahan nampaknya dari bagian pesisir pantai untuk Genesis Dogma sendiri. Namun
Mereka masih punya vehicle yang mereka bisa manfaatkan juga, tinggal gimana caranya dari Stalwart. Apakah mereka bakal commit push atau enggak? Karena kalau kita lihat dari pergerakan Stalwart, kayaknya mereka lebih ke arah zoning out, jangan sampai GD ke high ground yang mereka sudah tempatin. Bahkan kali ini dari tim Secret, dia agak sedikit mikir-mikir nih, gue bakal nyebrang sekarang apa enggak ya? Takutnya ada begal di depan. Iya, tapi mereka lihat tuh, sampai coba untuk naikin advantage mereka dengan naik atas high ground, sampai mereka menyebar-nyebar juga. Tapi lain sisi bakal lihat dari FaZe dan juga BTR bakal bertemu. Tapi sebelum kita bakal nonton BTR fight, tampaknya Satar terpick off oleh seorang Scry yang mengambil angle yang sulit itu, back off angle lah ya hitungannya ya. Iya, ini kayak blind spot juga kan ya. Kayak siapa sih yang nyangka bakal ada satu orang diutus untuk ngejaga bagian sini. Tapi ternyata ada boom. Ada boom, sabar. Ada flanker, ada counter flanknya. Booms katanya gini, lu nge-flank, gue juga nge-flank bro. Sabar-sabaran dah kita. Yoi. Kayaknya dari tim Stalwart juga belum sadar kalau misalnya ada keberadaan seorang boom sih Itu dia! Happy birthday, Atuyu dapat lagi, nice banget. Dapat lagi GD tampaknya yang tadi ditekan sekarang menekan, yang tadi diburu sekarang ngeburu dari STE. Tinggal misalkan dua member mereka dan tadi yang ibaratnya mengendalikan fightnya, sekarang malah harus regroup, mundur, keluar dari area circle yang tadinya mereka harusnya bisa masuk dengan cukup mudah. Benar-benar karena satu playernya udah ditangkap kan. Itu boom sih, wah bener-bener epic banget sih positioningnya. Tapi ternyata dari tim Secret menyadari bahwa fight tadi berlangsung cukup lama, mengambil untungan terbesar dan dari Satar di pick off. Tapi nice try dari tim GD sudah menumbangkan dua pemain dari tim STE. Yap, seenggaknya mereka masih ada beberapa player yang selamat juga. Hanya satu player aja yang berhasil di pick off sama tim Secret. Tapi dari tim Secret ini benar-benar kayak dendam kesumat banget juga ya. Udah tahu kalau misalnya ada orang di situ dan obstacle-nya benar-benar minim banget. Hanya bisa memanfaatkan beberapa celah-celah ini dari Genesis Dogma. Dia nggak bisa sembarangan untuk bergerak juga. Tapi sementara di arah yang berbeda, buset itu Nigma Galaxy. Dia kayak udah terobos aja lah gitu. Ya, tapi ternyata dari tim STE nggak cuma GD yang dilumpuhkan. Ternyata mereka juga mendapatkan korban dari tim MSC. Kali ini nomor 313 langsung dipulangkan ke arah lobby dari TJB, dari seorang Longs. Dia mendapatkan korban dan sekarang BTR bakal terpantau fight dengan tim Infinity. Kali ini Derby Asia Tenggara kembali terlihat kali ini. Di mana Infinity juga BTR bakal clash di pinggiran circle bersama dengan satu tim lainnya MSC. 3 tim Asia Tenggara bertemu. Oh my god, ini numpuk semuanya di satu titik yang sama. Tapi dari Infinity mereka lebih menyebar. Ryzen ter-take down. Oh no, ini harus ada sedikit buying time supaya bisa melakukan revive terhadap dua player dari Bigetron Red Alliance karena Luxi juga ikut-ikutan ter-takedown kali ini. Posisi yang cukup berbahaya dari Bigetron Red Alliance. Zuxi menjadi fragger terdepan juga, nggak bisa langsung nge-push begitu saja, harus bisa buying time. Tong Jiabao pun pulang, bahkan jalur air pun bukan menjadi solusi untuk circle seperti ini, Flo. Iya, tapi lihat dari BTR, dari GD sama-sama berjuang, semua memiliki fight yang mereka masing-masing. Dari TS pun kali ini nggak bisa lewatin jalur darat, mengambil opsi jalur laut dengan berenang di arah bagian bawah jembatan. Tapi lihat dari tim ke-13 dari dipulangkan ke arah lobby, 12 tim tersisa dan Booms tampaknya tertangkap dari 4Rivals yang langsung menyisiri pinggiran ujung circle. Nah itu dia, tiba-tiba ada 4Rivals ikut-ikutan masuk dari bagian jembatan kanan. Ini membuat setup dari Genesis Dogma agak sedikit diacak-acak juga karena ada beberapa player yang terculik. Namun di posisi dari Pulau Selatan dan jalur masuk yang sama kali cukup menumpuk juga. Bahkan Infinity, bukan Infinity tapi FaZe Clan pun juga harus dipulangkan, nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Infinity membuat sebuah setup yang luar biasa. Mereka benar-benar ngelebar banget, membangun sebuah kontrol area yang luar biasa juga. Tapi dari BTR satu persatu playernya kayaknya ter-take down. Gue nggak tahu apakah masih bisa di revive atau enggak. Udah di end ya. Wah, tapi lihat dari TS menabrak ke arah seorang Daybot kali ini. Coba mengambil keuntungan terbesar dan dari Jambar memenangkan one-on-one situation ya. Meskipun Kip juga tertumbangkan kali ini. GD tinggal menyisakan satu member mereka. Harus berjuang seorang diri. TS mengambil keuntungan terbesar dengan langsung menubruk ke arah pertahanan dari tim GD. Lontaran granat dari Nichil belum menumbangkan seorang Jumper, tapi percobaan kedua dilontarkan juga. iShots kayaknya bakal ngeflank dari sisi belakang juga, di mana Jumper lagi buying time untuk iShots ngeflank dan juga meng-HBD pergerakan dari belakangnya. Ini tinggal nungguin 4Rivals Wah, ngeganggu nih. dia. Nah, itu dia langsung datang dari bagian belakang, backstep dua player dari tim Secret menjadi pengganggu sekaligus penyelamat untuk Genesis Dogma. Tapi iShots kayaknya masih belum terdeteksi ada di bagian belakang. Tapi yang pasti dari Nichil sedikit bernafas lebih lega juga karena adanya bantuan secara tidak langsung dari 4Rivals. Tapi dicari, lihat pemain mereka kenok masuk ke arah air tapi nggak sampai ke end. Dari 4Rivals, ini kemana orangnya ya? Tiba-tiba nyelam, tiba-tiba ngilang. Dan dari seorang Fredo belum terpantau di mana posisinya. Nah itu dia, masih ditungguin aja. Tapi iShots udah nyampe ke daratan dan mungkin dari iShots mengurungkan niat untuk langsung ngehantam ke bagian Nichil lebih ke arah, oke, sekarang gue sendirian aja, gue harus meningkatin survival rate gue, makanya dia langsung pergi begitu. Sementara kita melihat dari bagian selatan kayaknya masih ngotot-ngototan juga beberapa tim kali ini. Mungkin dari Bigetron
Bigetron Red Alliance masih ada 2 player yang bertahan di belakang sana, tapi Zuxi take down, bahkan mungkin berusaha di-secure oleh seorang top dari kejauhan juga. Oh no, mimpi buruk nampaknya untuk Bigetron Red Alliance, tapi masih ada Ryzen. Masih ada Ryzen, dicari oleh seorang Mela, masih terus dicari. Browning shot yang sedikit gagal, tapi Ryzen terdeteksi. Dan itu dia Infinity memulangkan Bigetron Red Alliance. Nice try untuk Bigetron Red Alliance. Yes, nice try banget. Apalagi mereka tadi di pinggiran circle cukup ramai ya. Ada MSC, Infinity, BTR, tim-tim lain juga yang mengganggu fight-nya. Tapi lihat, fight bakal terus berlanjut di mana seorang Pika bakal coba lempar granat dan menuju ke arah Saranuzi, tapi gagal mendapatkan target yang dia cari. Dari Pika tahu bahwa dia terlalu banyak membuka informasi, langsung tarik mundur dan menutup angle shoot-nya. Tapi Forifals setelah menghindari tim Secret tadi sekarang bertemu untuk ronde yang kedua. Aishus spray down, belum menemukan targetnya juga, dan seorang Aishus bakal coba mencari posisi luar dari lawannya. Spray down dari dua angle berbeda, malah DWG join the fight mengganggu tim Forifals dan juga tim Secret. Gila, ini semua sisi ternyata sudah ada isinya. Ini adalah menit ke-20, circle ke-5. Bahkan hanya 7 tim, tapi kayaknya numpuk di satu spot-spot tertentu deh, Flo. Iya, ini semua numpuk di bagian tengah-tengah circle, tapi lihat seorang Nichil bakal bertemu dengan Forest, bakal di HBD kali ini sama seorang nice. Nichil. Tapi ada backup yang sangat cepat datang dan sayang sekali dari GD. Gak bisa bertahan lebih lama lagi karena tersweep oleh tim DWG yang langsung mengantongi 9 elimination di saat ini. Yep, di bagian tengah udah ada banyak sekali tim yang menghuni ya. Bahkan Cryptic sama sekali nggak terdeteksi, tiba-tiba udah ada di bagian rumah jamur. Mereka sudah melakukan setup juga Infinity. Ini masih belum bisa digoyangin, tapi Damwon Gaming, lihat. Dia udah ngumpulin 9 elimination. Masuk dari bagian pesisir pantai ternyata menjadi solusi untuk Damwon Gaming. Oke, dari STE bakal coba fight juga dengan tim Forifals yang kali ini tertangkap Epi oleh granat dari seorang Action kali ini. Action mencoba untuk peruntungan keduanya dilontarkan granat ke arah depan mencari pemburu. Pemburu gantian diburu kali ini. Tapi di lain sisi STE menemukan kepala seorang Favian dan bahkan langsung diskaratkan. Seorang Favian yang lagi posisi knockout. Yes, Pika ya yang tadi dapetin ya. Pika emang snipernya ngeri. OP banget, gila. Itu dari kita lihat yang ketika dia clutch aja, circle kecil dia masih bisa pakai sniper. car. Iya. Itu memang Pika ya, sering banget muncul dapat headshot. Dan itu menjadikan Pika itu one of the best sniper di turnamen kali ini. Benar. Luar biasa banget ketenangan yang dia miliki untuk bisa menggunakan sebuah sniper rifle. Tapi Juni pun tertangkap dari seorang Action. Lagi-lagi Action menunjukkan kapabilitasnya yang dimana dia selalu menjadi salah satu pilar terkuat dari STE. Dan kali ini mulai membangun kembali elimination demi elimination yang dikumpulkan, tapi pemburu ini melakukan sebuah taktik kayak Genesis Dogma, ngepron di samping bagi, lurus-lurusan sama brodanya. Betul, tapi dari seorang Pika, Top, dan juga Action bakal nyebar ke 3 titik yang berbeda, tapi Infinity mulai mendekat, mulai menyebar juga ke 4 titik yang berbeda, coba mencari di mana mereka bisa nabrak atau mulai take over kompon-kompon yang open ataupun area yang open kali ini. Pika yang menjadi pemain paling belakang dari tim STE kayaknya diincar sama tim Infinity nih. Kayaknya udah mulai ketahuan ya posisinya, karena udah ada Nuzi juga, ketembak, gila. Hampir aja ke take down, tapi Nuzi masih ada sebuah mobil yang bisa dijadikan obstacle. Bahkan seorang Gatani berhasil untuk menemukan Action juga. Namun dari Stalwart kayaknya mereka bakal langsung ngelakuin regroup untuk berusaha melakukan revive terhadap seorang Action. Pika punya tugas untuk melakukan buying time sementara waktu, tapi Infinity circle 6 mereka masih bisa mengkontrol circle tersebut dan mungkin bakal langsung dipush begitu saja. Tapi Nuzi juga sudah mulai tertangkap. Cryptix yang sudah memiliki sebuah benteng, nyaman banget untuk Cryptix. Siap, tapi lihat dari Logan bakal nabrak ke arah Pika. Mereka tahu bahwa ini pemain terisolasi dari teman-temannya. Mereka langsung nabrak, ngambil belakang dari Sheke, dan kali ini langsung mengambil tempat tepat di ujung zona. STE nggak senang temannya ditabrak, langsung melakukan spray down juga ke arah Shake-nya, tapi dari Infinity kehilangan 2 member mereka memasuki zona kita yang ke-6 kali ini. Yap, kayaknya dari Infinity udah di lock 2 sisi deh, dari bagian Cryptic sama dari bagian Stalwart juga. Benar-benar dipress habis-habisan di sebuah Shake kecil, tapi mereka masih punya play zone, jadi kayaknya mereka masih bisa take cover terlebih dahulu. Jangan sampai ada Stalwart yang bakal langsung nge-push, ini bakal menjadi sebuah kebahayaan. Tapi sementara itu di arah yang berbeda juga dari bagian utara, Damwon Gaming kayaknya berhasil untuk touchdown ke dalam circle-nya. Pemburu masih survive. Iya. Gila. Temennya kena knock-in, tapi dia masih survive pelan-pelan. Bergerak ke arah depan menuju ke arah DWG dari pemburu. Lagi menghindari kiri, menghindari kanan, pengen tidak terlihat dan tidak tertangkap informasi yang diberikan dari suara gesekannya. Alright, tapi ketahuan. GG memang ini top anak ayam dari Stalwart ya. 5 elimination sudah dibekukan juga, 4 tim yang masih bertahan. Agak sedikit lebih cepat ya pengikisannya karena banyak yang terpotong juga ketika lagi melakukan rotasi masuk ke arah Pulau Selatan.
Namun kali ini 12 elimination yang sudah dibukukan oleh Stalwart kayaknya lagi ditambahin lagi. Top mendapatkan seorang Forest, masih diincar lagi. Mobilnya meledak. Satu elimination dibekukan. Sung, last man standing masih bertahan di bagian belakang. Tapi Marshall mulai mendekat ke arah Sung. Ya, betul, kita bakal lihat dari seorang top kan dia bakal coba mencari targetnya. Dia tahu smoke ini menjadi indikator bahwa ada orang yang lagi bertahan di balik smoke tersebut. Tapi dari seorang Marshall setelah melempar smoke bakal mengendarai kendaraannya maju ke arah depan dan nabrak ke arah belakangnya tim CS kali ini ya. Dari Marshall mengambil keuntungan juga kali ini berlindung di belakang, tapi STE bakal knock out kali ini. Marshall, apakah dia bakal nge-flank ke arah kanan karena space mereka sangat kecil nih dari tim CS. Gue kira bakal nabrak tuh ke arah zonanya. Ternyata dia berlindung dong di balik CS. Ya, ternyata mereka hanya regroup aja Regroup gitu saja, kan. iya. Regroup dan ngebersihin satu player dari DWG dan ternyata langsung tuntas. 3 tim yang masih bertahan, tapi Zona berpihak untuk satu tim Cryptix. Top dari 5. Ya, dan top berhasil untuk di revive juga. Mela berhasil untuk bertahan sejauh ini, tapi dia punya PR yang cukup berat untuk mengkontrol 2 player di depan sana. Tapi Stalwart masih cukup fokus juga dengan arah player-player dari Cryptix, masih belum ketahuan. Tapi Mela ini gua rasa dia bakal berusaha untuk bergeser, bermain di bagian lower ground. Iya. Namun itu belum zona gitu. Belum zona, dia bakal maju perlahan-lahan sambil menggunakan momentum dari tembak-tembakan, fight yang terjadi. Tapi dari tim CS, mereka punya 4 member. Gue kira mereka bakal menyebar lebih luas lagi. Karena sayang gitu dengan 4 member mereka belum sampai utilize center zone-nya. Baru pinggir-pinggir zone mereka kuasai. Nah ini baru ada Marshall doang yang bergerak lebih jauh, Balik lagi. Lazy Boy juga balik ke tempat yang tadi ya kan. Tapi ini butuh smoke yang banyak sih kalau misalkan mereka mau ngelebarin, karena ini jalanan flat ground juga. Dan bahkan satu player Logan berhasil diamankan oleh seorang Lazy Boy. Cryptix udah di atas angin banget, walaupun memang mereka bermain secara pasif, tapi yang penting mereka masih lengkap dengan 4 playernya. Logan berhasil diamankan juga, tapi kelihatan juga top menggunakan sebuah mobil sudah mulai bergerak maju ke arah depan. Dan Marshall punya tugas yang cukup berat, menahan 2 player menggunakan M249. Ya, tapi dari Marshall tertangkap kali ini oleh seorang Action, membuat keadaannya 3 lawan 2 menghadapi tim STE. Tapi di belakang masih ada Mela yang menjadi kartu as bagi timnya. Dapatkah dia menggunakan momentum fight ini untuk mengambil keuntungan terbesar dengan naik ke posisi 2 atau bahkan chicken kali ini. Dari CS tahu bahwa ada orang lempar granat, bakal terus mencari posisi lawannya. Tapi di balik seorang Action masih ada top yang malah makin mendekat ke arah targetnya. Top juga sudah mulai mengokang sebuah granat, dilontarkan ke bagian depan, masih belum bisa mendapatkan targetnya. Timpuk-timpukan granat red zone buatan terjadi untuk Mela. sementara waktu. Nah ini Mela nih yang bahaya nih. Mela touchdown ke dalam zona, dia bisa menjadi duri dalam daging juga. Namun El Chapo lagi berkamuflase di sebuah rerumputan. Top gak tahu deh, sadar gak ya Top nih? Kayaknya enggak, dia nggak sadar kayaknya. Dia ngeliat ke depan soalnya. Tapi Marshall sudah kemakan oleh sakit blue zone, confirm elimination bagi tim STE. Ini Mela punya high ground dikit loh, bisa mencari targetnya. Tapi Senkai membuka posisi dia, tampaknya Action ketahuan, langsung ke take down juga. Tapi dari seorang Lazy Boy bakal menemukan Mela dan menumbangkannya. Top 2 untuk tim STE dan winner chicken dinner untuk tim CS pada game kita yang ketiga. Yes, Cryptix mengamankan WWCD-nya pada game kali ini dengan pergerakan mereka yang seperti ninja, sama sekali nggak terdeteksi. Tiba-tiba udah berada di bagian tengah zona, udah mengamankan sebuah benteng. 7 elimination berhasil dibekukan dan ini adalah sebuah pergerakan underground bisa dibilang seperti itu ya. Iya, dari Cryptix bermain dengan cukup pasif di awal-awal, tapi ketika masuk momen terakhir mereka punya informasi bahwa mereka paling lengkap. Yang